bicara tanpa batas. Nah, gue Jenny. Kali ini kita akan ngobrol yang agak berat tapi asik gitu, yaitu mengenai Orde Baru. Nah, kali ini gue podcast gak sendirian, tapi bersama Widya, seorang siswa SMK yang mempunyai ketertarikan mengenai sejarah dan politik. Halo Widya. Hai Jenny, terima kasih banget nih udah ngajak ngobrol di sini ya. Topik kita hari ini memang panas, cuma ya cocok lah untuk pembahasan anak muda saat ini ya. Nah, sama-sama Widya, makasih juga lo udah mau datang di podcast kali ini. Nah, kita langsung aja nggak sih? Nih, kita kan lahir di era reformasi, yang dimana kita nggak pernah ngerasain tuh yang namanya era Orde Baru. Lalu menurut lo kenapa sih kita masih perlu bahas soal ini? Jadi karena dampaknya masih kerasa. Kadang kita mikir hal yang udah lewat itu nggak penting lagi, padahal banyak banget jejak yang ditinggalkan. Mulai dari sistem pemerintahan, budaya politik, sampai cara pikir mereka. Contohnya budaya feodal dan patrones yang masih ada di politik kita. Banyak orang yang sekarang duduk manis di kursi kekuasaan itu. Mereka tuh dibentuk di Orde Baru. Jadi meskipun Orde Barunya udah nggak ada, polanya masih tetap hidup. Bener banget tuh, gue juga sering tuh denger orang bilang kayak dulu mah lebih enak, harganya murah, terus semuanya tertib. Kenapa sih mereka masih banyak yang kangen banget sama masa lalu itu? Nah, ini dia sebenarnya cara kita ingat masa lalu tuh kadang nggak objektif. Kita lebih suka ingat yang enak-enak aja, yang asik-asik aja, dan lupa sama yang jelek-jeleknya. Emang benar, di Orde Baru ada stabilitas ekonomi yang kelihatan lebih baik, harga barang murah, masyarakatnya kelihatan tertib. Tapi yang gak pernah dibahas adalah harga yang dibayar buat itu semua. Kebebasan berpendapat hampir gak ada, media dibungkam. Kalau ada yang kritis bisa langsung hilang kayak digulung ombak. Jadi jangan salah kira, stabilitas itu bukan karena sistemnya keren, tapi lebih karena orang dipaksa buat diam. Oh, jadi tuh ketertiban itu bukan karena kita sejahtera ya, tapi lebih karena takut ya? Gila, menakutkan juga. Iya, bener banget. Dan yang bikin nostalgia itu makin kuat karena sekarang kita hidup di era reformasi yang masih banyak drama. Demokrasi lebih bebas sih, tapi nggak sempurna. Korupsi masih marak, ekonomi naik turun kayak roller coaster. Politik drama abis. Makanya banyak yang dibandingin masa lalu yang kelihatannya baik itu dengan masa sekarang tanpa ngelihat penyebab lebih dalam. Jadi sebenarnya bukan Orde Baru ya yang sempurna, tapi kita masih dalam tahap masih belajar menuju demokrasi yang lebih matang. Bener banget, demokrasi itu nggak bisa langsung sempurna kayak nasi goreng yang sudah jadi. Negara-negara lain yang demokrasinya udah stabil, prosesnya tuh lama banget. Ada yang butuh ratusan tahun. Indonesia baru 25 tahun setelah reformasi. Jadi jangan harap semuanya langsung sempurna. Kalau kita cuma nyerah dan mikir, Orde Baru lebih enak karena sekarang masih banyak masalah. Bisa aja kita langsung ngulang kesalahan yang sama. Gue jadi kepo nih, Wit. Menurut lo ada nggak sih tanda-tanda kalau kita itu masih hidup dalam bayang-bayang Orde Baru? Ada dong.
Contohnya, pola kepemimpinan yang masih berpusat pada satu figur tertentu. Dulu di era Orde Baru, kekuasaan terpusat banget ke satu orang. Sekarang masih banyak yang mikir kalau cuma ada satu orang aja yang bisa nyelamatin negara. Padahal bukan cuma dia doang guys. Terus ada juga budaya yang takut ngomong. Sekarang memang lebih bebas, tapi lihat deh, masih banyak orang yang takut nyampein kritik karena takut ada konsekuensinya. Dulu sih di Orde Baru, orang yang kritik bisa hilang tanpa kabar. Sekarang sih nggak segitunya, tapi ada ancaman kayak perundungan digital atau tekanan sosial. Dan yang paling jelas, kontrol informasi. Dulu media semuanya dikontrol negara. Sekarang ada misi informasi dan propaganda di media sosial. Polanya beda, tapi tujuan akhirnya sama. Nge-influence cara pikir kita dengan informasi yang udah asing. Jadi meskipun kita hidup di zaman yang lebih bebas, kebiasaan lama tetap bertahan ya? Iya Jenny, dan itu yang bikin gue takut. Kalau nggak hati-hati, bisa aja tanpa sadar kita balik ke sistem yang lebih otoriter. Wah, berarti kita harus lebih waspada ya. Tapi gimana ya caranya supaya anak muda nggak jatuh ke pola yang sama? Ada 3 tips nih Jen. Yang pertama, kita harus melihat sejarah. Jangan cuma terima di satu versi yang diajarin di sekolah, tapi cari perspektif lain. Cerita dari banyak pihak. Nah, tips yang kedua, kita harus berani kritis. Jangan gampang percaya sama semua narasi yang beredar, baik yang pro maupun kontra soal Orde Baru. Belajar untuk menganalisis sendiri dan pertanyaan apa yang benar, apa yang cuma propaganda. Tips yang terakhir yaitu kita harus aktif dalam demokrasi. Demokrasi itu nggak cuma soal pemilu, tapi juga soal partisipasi dalam diskusi publik. Organisasi, bukan sekedar nyebarin informasi yang benar. Kalau kita diem aja, bisa-bisa kebebasan kita hilang tanpa sadar, Jen. Wah, setuju banget sih. Jadi intinya tuh kalau kita nggak sadar, kita bisa aja tuh terjebak ke pola yang lama yang lebih bahaya. Tepat banget. Demokrasi itu bukan sesuatu yang bisa bertahan dengan sendirinya. Kalau kita nggak jaga, bisa-bisa kita kehilangan. Nah, Widya, obrolan kita hari ini tuh bikin gue mikir banget kayak jadi tuh sejarah itu bukan hanya cerita lama, tapi bisa jadi bekal buat masa depan kita. Makasih banget loh udah mau ngasih tahu gue dari pemikiran lo itu. Sama-sama Jen, gue juga seneng banget bisa ngobrol di sini ya. Semoga makin banyak anak muda yang paham pentingnya sejarah dan tetap kritis terhadap keadaan. Oke guys, jadi mungkin ini episode yang gue buat bersama Widya. Nah, ingat ya teman-teman, sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita bikin masa depan. Mungkin cukup sekian ya podcast dari gue dan Widya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis dan jangan takut untuk bertanya. Buat Jenny dan gue Widya. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.